Halo, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan riset operasional. Kali ini kita akan ngobrolin tentang metode transportasi. Biasanya ketika perusahaan sudah demikian besar, mereka perlu cara untuk mengatur bagaimana caranya mendistribusikan produk dari sumber yang mereka miliki ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Dan cara atau metode yang digunakan disebut sebagai metode transportasi. Contohnya, sebuah perusahaan punya pabrik di kota A, B, C, dan kemudian perusahaan tersebut juga harus mengirimkan produknya ke kota D, E, dan F. Nah, maka nanti harus diatur dari mana ke mana, sehingga kemudian kebutuhannya terpenuhi, tapi biaya pengangkutan secara keseluruhan bersifat paling efisien. Nanti akan menggunakan metode transportasi. Dalam konteks pengalokasian produk dari sumber ke tempat yang diinginkan, itu ada dua situasi. Yang pertama, situasinya adalah kapasitas yang dimiliki itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika situasinya seperti ini, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama disebut metode stepping stone, yang kedua disebut metode modified distribution atau MODI, dan yang ketiga disebut metode Vogel's approximation atau FAM. Kalau kondisinya kapasitas tidak sama dengan kebutuhan, baik itu kurang atau lebih banyak, maka harus ditambahkan dulu kolom dummy, kemudian bisa diselesaikan dengan stepping stone, MODI atau FAM, atau dengan masalah degenerasi dan dengan linear programming. Dalam pertemuan kali ini kita tidak akan membahas yang konteksnya kapasitas tidak sama dengan kebutuhan. Kita hanya akan melihat contoh kasus dan cara pengerjaan teknik pendistribusian produk ketika kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Contoh soalnya misalkan sebuah perusahaan dia punya pabrik 3 di W, H, dan P. Perusahaan tersebut harus mengalokasikan produknya ke gudang A, B, dan C. Kapasitas pabriknya di kota W 90 ton, di kota H 60 ton, di kota P 50 ton masing-masing per bulan, totalnya 200 ton. Sedangkan gudang penjualannya, gudang A membutuhkan 50 ton per bulan, gudang B 110 ton per bulan, gudang C 40 ton per bulan, totalnya juga sama 200 ton. Berikut kemudian adalah biaya angkut dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang. Pertanyaannya, berapa harus dibawa kemana sehingga kemudian bisa terpenuhi kebutuhan tiap gudang, tapi dengan biaya angkut paling efisien. Kita mulai dengan metode stepping stone. Dalam metode ini yang pertama harus dilakukan adalah kita gabungkan semua informasi tadi ke dalam satu tabel. Lebih kurang menjadi seperti ini. Di bagian atas kita melihat baris, kita mendapatkan atau melihat kolom tujuan, ada gudang A, gudang B, gudang C, dan penanda kapasitas setiap pabrik. Di kolom pertama kita melihat ada baris pabrik W, baris pabrik H, baris pabrik P, dan baris kebutuhan gudang. Kemudian kita masukkan biaya angkut pada masing-masing kotak sesuai dengan dari dan ke-nya masing-masing. Pabrik W ke gudang A 20 misalkan, kemudian pabrik W ke gudang B 5 dan seterusnya. Kemudian sebagai pengingat kita masukkan juga kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang yang keduanya di garis jumlah sama-sama 200. Kemudian di tiap kolom kita tandai dulu dengan X1, X2, dan X3. Pabrik W X1, pabrik H X2, pabrik P X3, ini ke gudang A angkanya 1, ke gudang B angkanya 2, ke gudang C angkanya 3. Nanti kita akan melihat bahwa tidak semua kotak atau tidak semua segi 4 ini akan terisi. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting efisien. Nah, setelah kita mendapatkan ini, lalu gimana?
Cara yang berikutnya adalah setelah kita memiliki tabel tadi, kita alokasikan sesuai atau dengan pedoman sudut barat laut. Maksimalkan terlebih dahulu kebutuhan di kotak pertama, baru bergerak ke kotak berikutnya. Dalam hal ini, kotak yang pertama ada di kotak pabrik kue dan gudang A dengan kapasitas pabrik 50. Gudang A butuh 50 ton, sehingga kemudian kita masukkan aja 50 ton di sini. Nah, karena masih ada sisa 40 ton dari pabrik kue, maka kita alihkan ke gudang B. Kita kasih ke gudang B yang butuh 110 ton, maka sudah ada nih 40. Nah, dari sini sudah kita lihat bahwa pabrik kue sudah kehabisan kapasitas karena 50 tambah 40 sudah 90. Untuk memenuhi kebutuhan gudang B, maka kita kemudian minta ke pabrik H. Di pabrik H dia punya 60. Kita maksimalkan dulu, masukkan 60. Oh, ternyata setelah dimasukkan 60 masih kekurangan juga. Kita minta dari pabrik P, sisanya sebesar 10. Nah, karena kemudian gudang C butuh 40, pabrik P sudah ngasih 10 ke gudang B, maka tinggal kemudian sisanya masuk ke segi 4 pabrik P dan gudang C. Nah, dari sini kemudian kita mendapatkan alokasi pendistribusian tiap produk tonnya dari pabrik ke gudang masing-masing. Nah, segi 4 yang terisi angka itu disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong itu disebut dengan segi 4 air. Kita kemudian hitung biaya pengangkutan. 50 kali 20, 40 kali 5, 60 kali 20, 10 kali 10, dan 40 kali 19. Nanti kurang lebih hasilnya adalah 3.260.000 lagi, berarti 3.260.000. Apakah ini sudah efisien ataukah ada kemungkinan yang lain yang lebih efisien? Nah, menurut metode stepping stone itu nggak bisa sekali jadi, tapi yang kemudian kita harus melakukan pengubahan secara trial and error. Karena dia trial and error, sebetulnya tidak ada patokan resmi, tapi secara umum untuk memudahkan, kita sebetulnya bisa lihat dulu nih dari pabrik kue ke gudang A. Coba lihat di antara pabrik kue, pabrik H, dan pabrik P, mana yang biaya angkutnya paling murah ke gudang A. Nah, nanti biaya yang paling murah itu yang kemudian kita alokasikan. Dalam konteks ini yang paling murah ternyata dari pabrik H. Maka kita coret yang dari pabrik B, kita ganti dari pabrik H. Otomatis kalau dari pabrik H 50 ton dikasih ke gudang A, maka otomatis yang asalnya 60 ton untuk gudang B harus diganti jadi 10 ton. Nah, penggantian ini kemudian juga mempengaruhi kebutuhan gudang B, sehingga kemudian dia harus meminta dari pabrik B penambahan sebesar 90 agar tetap terpenuhi kebutuhannya. Dari sini kemudian sudah terlihat tidak ada lagi yang bisa diubah, maka kita coba perhitungkan 90 kali 5, 50 kali 15, 10 kali 20, 10 kali 10, dan 40 kali 19. Hasilnya 2.260. Oh, ternyata setelah diubah seperti ini, secara trial and error, kita mendapatkan penghematan hampir atau bahkan 1 juta rupiah. Dari tadi 3.260, sekarang 2.260. Apakah ini sudah efisien? Dalam metode stepping stone, ternyata kita nggak bisa hanya sekali melakukan trial and error, setidaknya kita coba sekali lagi. Nah, coba kita lihat sekarang, kalau tadi kita mencoba mengubah yang ada di kolom gudang A, kita coba lihat yang di kolom gudang C, yang belum tersentuh sama sekali, diubah sama sekali. Di kolom gudang C, ternyata semua kebutuhan gudang C itu datang atau dikirim dari pabrik P. Yang kalau dibandingkan dengan pabrik H dan pabrik W, ternyata biaya angkutnya paling mahal. Ini 19, ini hanya 10, ini hanya 8. Kalau misalkan kita ubah, kita pindahkan ke pabrik kue yang biaya angkutnya lebih murah,
apa yang akan terjadi. Kita coba secara trial and error. Kita hilangkan, kita pindahkan ke pabrik W, kita minta dari pabrik W 40 ton untuk gudang C, sehingga otomatis yang asalnya alokasi untuk gudang B dikurangi jadi 50, alhasil kemudian yang dari pabrik P untuk gudang B asalnya 10 harus ditambahkan menjadi 50. Nah, kalau setelah perubahan kedua ini gimana angkanya? Kita hitung lagi. 50 kali 5, 40 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 20, dan 50 kali 10 hasilnya ternyata 2020. Di sini ternyata kita mendapatkan angka yang paling efisien setelah 3 kali percobaan, yaitu di angka 2020 atau 2.020.000. Seperti itu. Itu metode stepping stone. Sekarang kita akan mencoba menghitung soal tadi dengan menggunakan metode modified distribution atau MODI. Metode ini sebetulnya adalah metode yang berusaha untuk menyempurnakan metode stepping stone dengan memperbaiki proses penyesuaian distribusi. Gimana konkretnya? Kita kasih lihat lagi hasil perhitungan awal metode stepping stone dengan menggunakan pendekatan sudut barat laut. Kemudian setelah kita punya angka ini, kita tentukan nilai baris dan kolom dari segi 4 batu. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa segi 4 batu adalah kotak atau segi 4 yang dia sudah ada angka alokasi distribusinya. Dalam hal ini berarti segi 4 WA, WB, HB, PB, dan PC. Caranya gimana menentukan nilai baris dan kolomnya? Kita lambangkan dulu baris sebagai R, kolom sebagai K, dan biaya angkut sebagai C. Kemudian persamaannya akan menjadi R tambah K sama dengan C. Kemudian kita hitung nilai kolom A atau kolom gudang A. Kolom gudang A rumusnya RW plus KA sama dengan CWA. RW ini adalah baris W plus kolom A sama dengan CWA atau biaya angkut dari pabrik W ke gudang A. Nah, rumusnya dalam mode ini nilai RW harus diasumsikan sebagai 0. Kita tandai dulu 0 di dalam kotak pabrik W, sehingga dari situ akan diketahui bahwa nilai KA atau K di gudang A itu sebesar 20. Kemudian setelah itu kita cari nilai kolom B, caranya sama, RW plus KB sama dengan CWB. Kita nyari kolom B berdasarkan angka ini, angka segi 4 batu pada W dan B, sehingga CWB. Kemudian RW-nya adalah 0, KB-nya belum diketahui, CWB-nya adalah 5, maka KB adalah 5. Kita kasih tanda juga di situ. Kemudian nilai baris H. Nilai baris H karena yang ada hanya di gudang B, maka kita akan mencari nilai baris dan kolom di sini. Kita cari RH plus KB, kolom B, sama dengan CHB. RH-nya belum diketahui, KB-nya adalah 5, kemudian CHB-nya 20, sehingga RH-nya 15. Kita tandai di situ, nilai baris P-nya juga sama. Ini kita cari di sini, RP tambah KB plus CPB. RP-nya belum ketahuan, KB-nya 5, CPB-nya 10, sehingga RP sama dengan 5. Taruh di situ, kemudian nilai kolom C, dari sini, untuk menghitung ini nih, yang 40 ini, nilai kolom C, RP tambah KC sama dengan CPC, RP-nya 5, KC-nya belum ketahuan, PC-nya 19, maka KC sama dengan 14. Kita taruh juga di situ. Nah, kita sudah memiliki nilai baris dan nilai kolom dari tabel tersebut beserta dengan alokasi distribusi hasil perhitungan stepping stone pada fase yang paling awal.
Selanjutnya yang akan kita lakukan dalam metode modified distribution ini adalah kita hitung indeks perbaikan. Jadi kalau dalam stepping stone perbaikannya berdasarkan coba-coba, trial and error tanpa ada formula formatnya, kalau di sini dihitung indeks perbaikan sebagai formula penyesuaian atau perbaikan. Caranya gimana? Rumusnya adalah C atau biaya angkut dikurangi sama dengan nilai baris dikurangi nilai kolom. Aturan mainnya yang bisa mengurangi biaya adalah segi 4 dengan indeks perbaikan bernilai negatif. Sehingga kalau tujuan kita mencari efisiensi, kita harus cari segi 4 yang memiliki nilai negatif paling tinggi dari hasil perhitungan rumus di atas. Nah, kita kasih tabel dulu, segi 4-nya segi 4 apa, kemudian rumusnya C kurangi R kurangi K, nanti indeksnya berapa. Misalkan kita coba segi 4 HA, segi 4 HA. Nah, jadi yang akan kita hitung adalah angka di yang kotak yang kosong. Ini HA. HA-nya adalah E-nya 15, R-nya 15, K-nya 20, sehingga hasilnya minus 20. Yang kedua adalah PA, pabrik P, gudang A, E-nya 25, kemudian R-nya 5 dan K-nya 20, sehingga 0. Kemudian WC, ini C-nya 8, R-nya 0, K-nya 14, hasilnya minus 6. Kemudian HC 10, minus 15, minus 14, hasilnya minus 19. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan indeks masing-masing. Ternyata dari kolom-kolom yang kosong ini, yang punya potensi untuk mengurangi biaya operasional atau biaya angkut adalah segi 4 HA, segi 4 WC, segi 4 HC karena masing-masing atau ketiganya bernilai negatif. Segi 3 atau segi 4 PA ini tidak bisa mengurangi nilai biaya operasional. Maka berikutnya adalah kita distribusikan produk kepada segi 4 dengan indeks bernilai negatif. Patokannya adalah kita mulai dari angka yang negatifnya paling besar, yaitu HA. Maka kita coret yang WA, kita pindahkan ke HA secara maksimal semuanya. Dari sini kemudian kita ikuti aturannya, kita ubah di kotak lain yang terpengaruh. Karena kapasitas H hanya 60, maka yang dikirimkan ke pabrik B kan harusnya 10. Tapi ternyata kolom H C juga negatif, maka jangan-jangan yang 10 ini baik-baik kita pindahkan ke HC. Kayak gitu. Nah, setelah ini dipindahkan ke HC, kita coba pindahkan yang PC asalnya 40 ini ke kolom WC karena kolom WC juga bernilai negatif sehingga bisa mendorong penghematan. Kita pindahkan 30, kenapa? Karena kebutuhan gudangnya hanya 40, 10 udah disumbang dari pabrik H, 30 dari pabrik W. Seperti itu. Nah, kalau sudah diubah gini, kemudian karena pabrik W kapasitasnya 90, gudang B baru dapat 40, dan kalau dijumlah baru hanya 50, maka kita maksimalkan ada sisa 60. Gitu. Nah, ternyata belum cukup juga nih kebutuhan gudang B 60 tambah 10 baru 70, maka kita ganti 10-nya tambahkan 50 jadi 110. Nah, ini udah pas nih dari pabrik W, kapasitasnya udah 90 total, pabrik H 60 udah, ini juga 50. Dari segi kebutuhan pabrik A gudang A udah terpenuhi, gudang B udah terpenuhi juga, gudang C udah terpenuhi juga. Kayak gitu. Tinggal kemudian kita hitung biaya pengangkutan 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, dan 50 kali 10, hasilnya 1890.
Ternyata setelah dihitung dengan menggunakan MODI dengan indeks perbaikan dengan basis yang negatif tadi, biayanya dapat diperoleh dengan angka yang lebih efisien. Nah, ketiga ada yang namanya Vogel approximation. Dalam konteks ini, seperti biasa, kita susun kebutuhan dan kapasitas ke dalam tabel. Kemudian setelah itu kita cari dua nilai terkecil pada setiap baris dan kolom berdasarkan biaya angkutnya. Kemudian kita hitung selisih dari dua nilai terkecil tersebut pada masing-masing baris dan kolom. Kita tambahkan dulu kolom selisih, kita hitung. Kemudian misalkan di baris W nilai yang paling kecilnya adalah 8 dan 5, maka selisihnya 3. Kemudian di baris H, angka paling kecilnya adalah 10 dan 15, maka 15 kurangi 10, 5. Baris P, angka paling kecilnya adalah 19 dan 10, maka selisihnya 9. Kemudian kolom A, angka paling kecilnya adalah 20 dan 15, maka selisihnya 5. Kolom B, paling kecilnya adalah 10 dan 5, sehingga selisihnya adalah 5. Kolom C yang paling kecilnya 10 dan 8, sehingga selisihnya 2. Setelah kita dapat selisihnya, kita pilih nilai selisih yang paling besar. Untuk apa? Untuk kita mengisikan kapasitas maksimum pada segi 4 dengan biaya angkut paling murah. Jadi dari selisih yang paling besar ini, kita lihat segi 4 yang biaya angkutnya paling murah, kemudian kita isikan maksimum ke sana. Maka yang paling murah adalah gudang B, 10, kita isikan maksimum sebesar 50 sesuai dengan kapasitas pabrik B. Setelah itu, karena yang pabrik P sudah habis kapasitasnya, kita bisa menghilangkan baris tersebut. Tapi saya sengaja tulis dulu 50-nya sebagai pengingat bahwa untuk kebutuhan gudang B sudah terisi 50. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu nih kolom B biar nggak nanggung. Kita pilih biaya paling rendah. Di sini yang biaya paling rendah adalah pabrik W ke gudang B sebesar 5, maka kita masukkan sesuai dengan kebutuhan gudang sebesar 60. Sehingga kemudian kebutuhan gudangnya tercover seluruhnya. Setelah tercover, kolom B juga bisa kita hilangkan karena sudah tercover seluruh kebutuhan gudang B. Nah, kita sesuaikan dulu. Kita ulangi tahap 2 dan 5 tadi hingga kemudian kita dapat menyelesaikan semua kebutuhan tiap gudang. Nah, karena yang dari pabrik kue tadi sudah terpindahkan ke gudang B, tinggal sisa 30, jadi saya tandai 30 untuk mengingat bahwa kapasitas pabrik kue sekarang tinggal 30 lagi. Kemudian kita menghitung selisih biayanya, 20 kurangi 8, hasilnya 12, kemudian 15 kurangi 10, hasilnya adalah 5. Pilih yang selisihnya paling besar yaitu 12, kemudian kita pindahkan pada kolom yang biaya angkutnya paling kecil secara maksimum, maka kita isi 30 sesuai dengan kapasitas pabrik kue yang tersisa. Setelah itu karena masih ada karena pabrik kuenya udah selesai, udah terpenuhi, udah habis kapasitasnya, kita hilangkan dulu. Nah, baru kemudian kita ganti yang kebutuhan gudang C 10 lagi karena memang tinggal 10 lagi. Yang 30 sudah dipindahkan atau sudah diisi oleh pabrik kue. Nah, tinggal pindahkan aja ke atas ke pabrik H karena tidak ada pilihan lain 10, kemudian yang 50 ini pindahkan dari pabrik H juga dipenuhinya. Kemudian rekap dan hitung
biayanya. Ada 60 kali 5, 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, dan 50 kali 10, hasilnya 1.890. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.